Ramai-ramai tolak damai dengan Rasman Arif Nasution. Setelah Dennis Charista dan Dr. Richard Lee, Hotman Paris pun ogah mediasi dengan Rasman. Mereka kompak ingin penjarakan pengacara yang dinilai netizen banyak cakap itu. Tapi meski dijerat seabrek kasus hukum dan terancam pasal berlapis, bukan Rasman namanya bila kalah gertak dengan semua rivalnya. Termasuk Iklim Hakim, mantan kliennya yang auto menangis pasca mengalami intimidasi di sidang mediasi. Benarkah Iklima menangis karena Rasman tak terima rahasia pernikahan poligaminya dibocorkan kepada Hotman Paris? Jika Hotman punya puluhan sekpri cantik tapi tetap setia pada satu istri, benarkah Rasman punya lebih dari 4 istri? Dan Iklima sempat dilamar sebagai istri ke-8? Mengapa istri pertama Rasman mengizinkan sang suami untuk menduakan cinta? Setelah dituding menggunakan ijazah palsu agar bisa menjadi pengacara, apa benar Rasman masih ngotot ingin mengawal kasus mantan kliennya, Medina Zain? Bersama saya, Maria Andromeda, kita akan mengulas perseteruan Rasman Nasution dengan Hotman Paris dan sederet musuh besar lainnya. Pemirsa, inilah berita artis ternama, Barista. Dua pengacara kondang bersuara lantang bertemu di ruang mediasi. Apa yang terjadi? Apakah Rasman Arif Nasution sebagai terlapor dan Hotman Paris Hutapea sebagai pelapor bisa meredam emosi dan menunjukkan martabat mereka sebagai figur cendekia? Ternyata mediasi untuk mencari jalan tengah itu gagal total. Bahkan sudah rusuh sebelum mediator datang. Restoratif justice sebagai metode penyelesaian kasus hukum sebelum diproses lebih lanjut oleh pihak kepolisian yang sering didengung-dengungkan oleh Rasman dan Hotman seolah tak berlaku bagi keduanya. Lantas siapa yang memancing keributan lebih dulu? Sayangnya, Hotman yang biasanya gercep memposting kasus hukum yang dihadapinya ke Instagram mendadak sunyi senyap. Sebaliknya dengan bangganya Rasman menyebut Hotman kena mental setelah berdebat face to face dengan dirinya. Saya beranjak menuju lantai 16 di Cyber Bareskrim Mabes Polri. Pada pukul 15 saya melihat datang saudara Iklim Hakim dengan dua pengacaranya. Yang pengacara itu nggak saya kenal itu. Itu menurut saya anak kemarin sore. Nah, sekitar 5 menit kemudian masuklah saudara Hotman. Belum mediator datang, yang ada itu baru ada penyidik. Langsung Hotman ngomong, mana penyidiknya? Tidak ada damai. Saya mau Rasman dihukum seberat-beratnya. Oh, naik darah lah saya. Saya bilang, sana kau, saya bilang. Ya apa kau rupanya? Berani-beraninya bilang saya dihukum. Enak kali mulut kau, saya bilang. Ribut di situ. Kau mau apa? Saya tantang, turun kau ke bawah. Saya ngomong apa adanya nih. Hotman Paris pengecut. Dan bisa saya kategorikan melarikan diri dari ruang mediasi. Bisa juga saya kategorikan terkena mental. Penakut. Pengecut. Dan tidak berani berhadapan dengan seorang doktorat. Ya. Jadi yang biasa cuap-cuap itu udah nggak lagi tuh. Liatin aja tuh sekarang. Di media udah berapa hari dia nggak berani ngomong tuh. Udahlah, aku nggak mau berantem. Teriak-teriakan kan kayak bocah ya. Aku ngerasa kayak aku malu dengan gelarku, aku malu dengan pendidikanku. Jadi ya dia teriak-teriak, aku senyum aja sih. Ngapain diladenin. Yang marah tuh Dennis tuh sebenarnya. Kesel dia. Ya pasti gagal lah, siapa juga yang mau mediasi sama dia. Eke aja gak mau, ya kan? Gak ada yang mau. Makanya jangan geek, dia bilang, saya gak akan memaafkan. Gak ada juga bang yang mau minta maaf sama lu. Dan juga gak ada juga kita yang mau maafin lu bang, beneran deh. Meledaknya keributan dalam mediasi Rasman versus Hotman sudah diprediksi oleh sejumlah pihak, seperti Dennis Charista dan Dr. Richard Lee. Selebgram dan pakar kecantikan yang juga berkasus dengan Rasman itu terkesan menyebut tak ada satupun orang yang mampu menahan sabar menghadapi Rasman. Bahkan Iklim Hakim, mantan klien Rasman yang juga hadir dalam mediasi,
tak sanggup membendung air matanya di depan awak media karena merasa diintimidasi oleh Rasman sepanjang mediasi berlangsung. Tidak sesuai dengan ekspektasi dan tidak sesuai dengan seharusnya. Jadi baru aja aku masuk ruangan udah terjadi ya keributan yang makin sini makin gede ributnya, yang pasti dipicu oleh pihak terlapor satu. Jadi kan yang pertama itu terlapor satu, terus habis terlapor satu baru aku, setelah itu baru Bang HPH gitu. Nah pas aku masuk, baru pertama memasuki aja udah dipanas-panasin, disindir-sindirin gitu. Jadi aku pengen ngomong, ayo bisa nggak hargain gitu, kita cooling down karena di sini tempatnya untuk mediasi baik-baik, kok malah jadi berantem gitu. Justru dengan apa ya, dengan kasus ini juga karya aku jadi tertunda. Ada beberapa karya aku yang ya aku pengen nunjukin juga bahwa di sini aku bukan sensasi gitu loh. Aku nggak modal sensasi, aku nggak modal huru-hara, tapi aku juga ada karya yang bisa memang aku keluarkan gitu. Cuman karena kasus ini juga jadi tertunda. Kalau orang lain mungkin mengambil kesempatan ya, kalau lagi kayak gini dia buru-buru keluarin karya. Kayak aku tuh bener-bener cari momen yang tepat gitu loh. Malah aku pernah mikir kayak gini, kayak capek ya gitu, capek sendirian. Maksudnya kalau aku nikah mungkin paling nggak ada tempat kamu untuk meringankan ini semua. masih ini semua nggak harus aku lakukan sendirian. Dengan pikiran aku yang lagi berantakan, banyak ujian juga, di sisi lain aku juga benar-benar planning hidup aku ya sebaik mungkin gitu, supaya nggak salah lagi. Secara jujur, Iklima merasa menyesal pernah menjadi klien Rasman dan mau dikompori pengacara berkepala plontos itu untuk melaporkan Hotman atas dugaan pelecehan seksual. Baru sekarang Iklima mengakui bahwa ia tak bermaksud memenjarakan Hotman, mantan bos sekaligus mantan kekasih yang turut mengatrol pamornya di industri hiburan. Di sisi lain, perseteruan Rasman dan Hotman sudah memanas sebelum kasus Iklima muncul. Iklima pun sempat disebut hanya menjadi boneka Rasman untuk memenjarakan Hotman. Maka ketika Iklima kembali berpihak pada Hotman, Rasman meradang panjang. Kenapa sih awalnya tuh kenapa gitu loh, kok yang jadi pertanyaan kan kenapa kok aku mau sih gitu loh tanda tangan. Dan aku sendiri pun kayak mengakui bahwa itu tuh hal bodoh yang pernah aku lakukan gitu, percaya begitu saja sama orang yang belum aku kenal begitu dalam gitu kan, baru aku kenal dalam hitungan hari gitu kan, sehingga menyebabkan kayak gini gitu. Yang sekarang yang tadinya harusnya mungkin nggak ada kasus kok sekarang jadi berkasus gitu. Sebenarnya bukan aku yang pengen memenjarakan, aku nggak ada keinginan untuk itu dari awal gitu. Ya balik lagi, memang kalau netizen bilang ya kenapa kamu mau awalnya gitu kan, kamu bodoh, ya oke aku terima, aku akuin itu. Memang aku pada saat itu sangat bodoh, aku akuin. Yang dia bilang kalau kamu menikah dengan dia kamu nggak perlu bayar, itu juga benar? Iya, kalau aku mau, tapi itu nggak ada ya di perjanjian awal, itu nggak ada sama sekali. Itu ada setelah aku tanda tangan gitu. Beliau baru menyampaikan niatnya bahwa beliau pengen menjadikan saya istrinya gitu. Dengan itu pas saya tolak, beliau baru nyampein ya udah kalau gitu kamu bayar saya gitu. Kalau kamu nggak mau bayar ya kamu harus jadi istri saya. Gitu. Berapa nominalnya waktu itu dia minta? Yang diminta 500 juta. Dulu Iklima Hakim mengatakan itu pelecehan, sekarang dibilangnya tidak ada. Enak sekali, di surat kuasa kan ada. Begitu saya kasih tahu, langsung dia jawab, saya pacaran dengan Iklima Hakim. Ingat ya kata-katanya ini, saya pacaran dengan Iklima Hakim. Dia peluk Iklima Hakim, dia bilang ini pacar saya. Oh, saya jawab, tim Pradi, tim hukum saya, Pradi Bersetu langsung bilang, loh ngapain lagi, ini sudah ngaku. Jadi, kalau mereka mau berdamai, monggo. Tapi jangan dibawa-bawa sama saya.
Karena saya bukan lagi kuasa hukumnya dia. Dia sudah tarik kuasa dan alasan mencabut kuasa adalah mengatakan ingin menyelesaikan sendiri. Bukan karena saya suka sama dia. Lalu benarkah Iklima membocorkan pernikahan poligami yang dijalani Rasman kepada Hotman? Soal itu, aku sih nggak tahu karena aku nggak pernah nanya dan nggak mau tahu juga sebenarnya. Cuman memang aku mendengar ya istri beliau itu lebih dari satu, dan yang beliau pernah kayak nelpon waktu di Medan, tapi posisinya itu di samping istrinya katanya, tapi suara istrinya tuh berbeda dengan istrinya yang aku kenal gitu. Oh berarti itu udah jelas dong bahwa istrinya lebih dari satu. Kalau untuk jumlahnya aku nggak tahu. Ya aku urusan apa itu? Saya? Memang saya poligami. Kenapa rumahnya? Kalau ada sekjen poligami sedunia saya mau. Kok sekarang cerita saya suka sama dia? Bini saya lebih cantik dari dia kok. Ya, pernyataan yang menyebut dirinya ingin memperistri mantan Sekpri Hotman dibantah keras oleh Rasman. Rasman menyebut seleranya berbeda dengan Hotman. Ia lebih tertarik pada wanita karir yang intelek, setidaknya seperti istri pertamanya, Nur Eli Heriana Rambe, yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Langkat. Saat mediasi dengan Hotman di Bareskrim Mabes Polri pun, Rasman mengajak istri pertama dan anak sulungnya. Kepada awak media, Eli merasa tak pernah cemburu dengan Iklima maupun mantan klien Rasman lainnya. Ia juga tak melarang Rasman untuk berpoligami ketimbang punya hubungan gelap yang menjurus perzinahan. Makanya dikira orang tuh nanti kau jelek pula. Lebih cantik kau lagi daripada istri Hotman di mata saya ya. Di mata saya. Saya dengan Bang Rasman ini sudah berkeluarga selama 25 tahun. Sampai sekarang kami masuk akun saja ya, tidak ada masalah. Karena bagi saya mending suami saya menikah daripada melakukan hal-hal yang tidak di luar sana. Jelas itu ya? Intinya ya. Saya sebagai istri pertama ya. Itu dia intinya. Dan mungkin sampai saat ini kami sudah anak kami alhamdulillah sudah dokter dua, yang dari dua, dan yang paling kecil ini anak saya. Silakan Pak Istri Sekjen. pertama berarti Ibu mendengar juga yang Abang katanya ada 9 istri, 8 istri, gimana tuh Bu? Dia yang tahu. Abang, biar Ibu yang menjawab. Enggak, saya jawab aja. Seluruh istri saya izin istri saya Eli. Tapi yang mereka cerita itu tidak benar. Tapi kalau boleh jujur Bu Eli sempat cemburu nggak sih? Ada yang cemburu gitu. Sedikit-sedikit. Yang membuat hati Ibu tinggi, legowo gitu apa sih Bu? Saya yakin ada Allah. Ini anak saya. Perasaannya gimana memiliki ayah seorang Rasman? Ayah kan selalu Bangga dibully, kah, selalu malu kah? Coba difitnah, ngomong. segala macam, gimana tuh Dek? Bangga sih, karena kan ayah juga dari awal sama mama juga dari dulu membangun karir sampai yang kayak gini, dan banyak orang yang mau jelek-jelekin ayah itu kayak rasanya sedih aja nih. Padahal ayah tuh baik, ayah tuh sering senengin anaknya lah pasti. Tapi sempat nasihat dari ayah Luar sana terus kamu menanggapi ya nggak ditanggapi aja karena ayah kan nggak sesuai sama yang orang itu bilang sama kami, terus kami tuh mau mikirin apa. Soal poligami, Rasman tak mau sembunyi-sembunyi. Ia justru mengkritik kehidupan pribadi Hotman yang acap kali mesra di hadapan publik, sementara status mereka hanya sebagai atasan dengan bawahannya. Istri saya sudah ngomong tadi kan. Nah, maunya istrinya ngomong, saya setuju suami saya walaupun tidak boleh kami menikah, tapi kalau terpaksa boleh. Coba tanya istrinya, mau nggak ngomong itu? Berbeda dengan Rasman, Hotman lagi-lagi bungkam bila kasusnya tengah panas. Tentu saja, pengacara bling-bling itu tengah menyiapkan jurus 3A, amati, analisa, dan action sebelum melancarkan strategi baru untuk membungkam Rasman. Bedanya aku sama orang lain munafik kalau aku apa adanya. And I'm a man of quality. And I don't care everybody, my enemy, fight, I'm here. 36 tahun jadi lawyer. Jangan kalian berpikir Hotman itu orang paling kuat. Saya nggak takut ngadepin dia. Saya bilang, kau di bawah saya bilang one by one, takut dia. Kan saya bilang, to be or not to be, ya. Aku mau kau rusak kau duluan gitu.
Lantas bagaimana Rasman menyikapi sikap Dennis Kariesta yang mangkir dari panggilan Polda Sumatera Utara terkait laporan pencemaran nama baik yang dilayangkannya? Benarkah saat terpuruk, Rasman kembali menjalin komunikasi dengan pesinetron Bella Luna, mantan istri sirinya?